Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis Mobile. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Salman Al-Farizi MKOM. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari latar belakang. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mempelajari bagaimana meningkatkan dan mengembangkan potensi dirinya. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Gintung-Kerta. Setiap waktu pendaftaran tiba, sekolah selalu dipenuhi calon siswa baru setiap harinya. Sehingga petugas pendaftaran selalu kewalahan dalam melayani pendaftaran tersebut. Petugas yang kewalahan melayani pendaftaran melalui pendataan jadi lambat dan tidak efisien. Dari permasalahan tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas membutuhkan suatu sistem informasi berbasis mobile yang mampu mengolah data-data para calon siswa baru. Pemanfaatan mobile di sekolah selain dimanfaatkan untuk menyajikan informasi secara online bagi aktivitas akademikanya dan masyarakat, namun sekolah juga sudah mulai mengoptimalkan mobile untuk dijadikan sebagai sistem online yang membantu kerja-kerja tertentu. Salah satu sistem yang sekarang terbukti manfaatnya adalah sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut dengan PPDB. Dengan menggunakan sistem PPDB online, memudahkan calon pendaftar dapat mendaftar di mana saja dan kapanpun sampai waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah, dan juga memudahkan petugas pendaftaran dalam mengelola data para pendaftar. Proses penerimaan siswa baru di MI Al-Ikhlas Gintung Kolot yang masih menggunakan sistem konvensional ini banyak menimbulkan permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama, proses pendaftaran lama karena calon siswa atau wali harus mengantri untuk mengambil, membayar, dan mengisi form. Dan yang kedua, data siswa masih berbentuk fisik sehingga rentan hilang, tercampur, dan rusak. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau service. Yang pertama ada data pendaftar, dan yang kedua ada jumlah pendaftar, dan yang ketiga info jadwal. Berikut ini keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan dari sisi admin. Yang pertama, memudahkan dalam mengelola data calon siswa-siswi baru. Yang kedua, mempersingkat operasional pekerjaan dalam pengolahan. Dan yang ketiga, mempermudah penyimpanan data-data calon siswa-siswi baru. Dari sisi pemakai, memudahkan calon siswa-siswi untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua, efisien dalam proses pendaftaran. Dan yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga karena bisa dilakukan di mana saja. Adapun prosedur sistem berjalan yang diterapkan pada bagian pendaftaran peserta didik baru yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur pendaftaran. Pada prosedur ini, calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir pendaftaran, mulai dari mengisi data calon peserta didik dan data orang tua. Yang kedua yaitu prosedur penyeleksian. Pada prosedur ini, panitia PPDB melakukan penyeleksian berkas-berkas calon peserta didik apakah sesuai kriteria atau tidak. Kemudian ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan website ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PC personal komputer, yang kedua prosesor Intel Core 2 Core 2,4 GHz, yang ketiga RAM 4 GB, yang keempat HDD 500 GB, dan yang kelima monitor.
Yang kedua yaitu kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pembuatan dan pengoperasian program website ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasi Windows 10, yang kedua XAMPP, yang ketiga Visual Studio Code, dan yang keempat adalah Footer. Kemudian kami juga membuat rancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Berikut adalah tampilan dari use case diagram. Kemudian kami juga membuat desain basis data yaitu diagram ERT. Berikut adalah tampilan untuk diagram ERT. Spesifikasi file. Pada file admin terdapat nama file admin, akronim admin, tipe file, file master, panjang record 425 bytes, file key, ID user, software, MySQL. Dan terdapat 7 elemen data pada file admin yang menjadi primary key di sini yaitu ID user, akronim ID user, tipe varchar, panjang 10. Selanjutnya ada nama, alamat, telepon, status, password, dan akses. Akses di sini menjadi admin dengan akronim akses tipe enum. Lalu pada spesifikasi file yang kedua yaitu terdapat file user, nama file user, akronim user, tipe file, file master, panjang record 11 bytes, file key, ID jadwal, software, MySQL. Dan terdapat 4 elemen data yaitu ID, nama, email, dan password yang menjadi bagian dari primary key yaitu elemen data, ID dengan akronim ID, tipe integer, panjang 11. Ujian unit. Hasil pengujian black box testing from login. Yaitu di sini ada skenario pengujian, test case, lalu ada hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Skenario pengujian 1. Mengetikkan email yang valid dan password kurang dari 6 karakter, kemudian klik tombol login. Test case-nya yaitu email abcd@gmail.com benar, password 1234 salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user. Hasil pengujian itu sesuai harapan, kesimpulannya itu valid. 2. Mengetikkan email dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Test case-nya yaitu email abc@gmail.com benar, passwordnya 123456 benar. Hasil yang diharapkan itu sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan halaman home. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan itu valid. Selanjutnya ada tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama ada halaman registrasi. Di dalam halaman registrasi terdapat kolom nama, email, password, dan konfirmasi password yang harus diisi oleh user apabila user tersebut belum mempunyai akun. Dan yang kedua ada halaman login. Di dalam halaman login terdapat kolom email dan password yang harus diisi oleh user sebelum masuk ke dalam aplikasi PPDB ini. Selanjutnya ada tampilan dari halaman home. Kemudian ada tampilan menu dari aplikasi PPDB ini. Selanjutnya ada halaman daftar. Di dalam halaman daftar ada data-data yang harus diisi dan dilengkapi oleh pendaftar. Selanjutnya ada halaman peserta PPDB. Halaman ini berisi data-data peserta yang telah melakukan pendaftaran. Selanjutnya ada halaman detail biodata. Halaman ini berisi data peserta yang lebih detail dan lebih lengkap. Berdasarkan perancangan pembuatan dan pembahasan terhadap sistem informasi, pendaftaran siswa baru MI Aliklas berbasis mobile, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Perancangan sistem informasi
Pendaftaran siswa berbasis mobile ini dapat membantu pihak sekolah dalam menjalankan kegiatan pendaftaran dan penerimaan calon baru. 2. Calon siswa baru dapat melakukan pendaftaran secara online, yaitu dengan cara memanfaatkan jaringan internet dimanapun mereka berada. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.